lagi dengan Om Beb di channel Sinar Baik. Terima kasih yang sudah banyak memberikan masukan, merespon. Ya, wah keren semua, kalian semua keren. Ya Beb, kali ini Om Beb akan bercerita sedikit ya tentang sesuatu peralatan yang harus kita kenakan, yang kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang dianatirikan gitu. Padahal alat ini, perlengkapan ini sangat penting guna menunjang keselamatan kita saat bersepeda. Apa itu? Helm. Oh, ya, seringkali para pesepeda mengabaikan fungsi helm. Jadi sama-sama kita diskusi di channel ini seberapa pentingkah helm. Tapi menurut Obeb nanti akan Obeb ceritakan bagaimana kisah-kisah helm, pemakai helm ya, yang sudah mulai sadar memakai helm, dan juga bagaimana cara agar kita bisa memilih helm dengan tepat ya. Oke, tetap saksikan terus ya untuk para pemula khususnya, supaya oh iya ya ternyata penting. Oke ya, jadi saya punya cerita teman pesepeda juga. Semula dia juga paling ngeyel kalau disuruh pakai helm, paling enggan kalau disuruh pakai helm. Tapi suatu ketika temannya terpleset, tergelincir, kemudian temannya yang ada di depannya itu jatuh. Saat itu dia tidak mengenakan helm, tapi temannya mengenakan helm. Ya, ketika tahu dia jatuh, dia tolongin teman itu, dan betapa kagetnya teman saya yang tidak memakai helm ini nancap sebuah kerikil ada di helm temannya yang jatuh di depannya itu. Sejak itulah dia terbengong, dan sejak itulah dia sadar bahwasanya, berpikir dia betapa pentingnya helm. Andai saja tadi saya yang terjatuh, pasti kerikil itu sudah akan nancap di kepala saya. Oke, itu sebuah ilustrasi, tapi itu sebuah kisah yang diceritakan teman Om Beb saat bersepeda. Dan sejak saat itu dia kemanapun dia sadar dan mengenakan helm, karena dia mengetahui persis betapa helm sangat membantu keselamatan. Oke, beberapa tips cara memilih helm ya, diantaranya mungkin nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Tentunya memilih helm yang punya reputasi yang cukup baik. Beberapa produsen helm justru sudah menyematkan sertifikatnya gitu. Tapi kalau untuk yang belum ya, pilihlah helm yang sesuai dengan apa yang akan Om Beb lakukan dengan sepeda itu. Tentunya bersepeda dengan downhill ya, yang turun itu tentunya helmnya akan berbeda dengan kita bersepeda yang ada di jalan raya road bike. Sehingga mau apa dulu kita ini, kemudian kita bisa menentukan menggunakan jenis helm apa yang akan kita pilih. Ketika kita sudah menentukan kita mau ngapain dengan sepeda kita, kemudian kita bisa datang ke toko sepeda penjual helm. Nah, ini mengapa pentingnya, mengapa perlunya kita datang ke toko penjual helm. Saya punya prinsip bahwasanya helm itu harus dicoba ya. Helm harus dicoba, soalnya setiap brand akan berbeda, mungkin beratnya, mungkin cara ikatnya gitu ya. Helm harus dicoba, kemudian rasakan juga kenikmatannya, kecocokannya. Mungkin helm yang ini terasa berbeda dengan helm yang bentuknya seperti ini ya, akan berbeda rasanya. Sehingga itulah mengapa pentingnya helm harus dicoba di tempat. Ketika sudah dicoba, kemudian tentukan ukuran ya, karena bisa berdiskusi dengan penjual helm. Ukuran kepala saya ternyata sekian, sebelumnya mungkin bisa diukur dulu di rumah dengan meteran penjahit, atau di tokonya tolong dong ukuran kepala saya gitu, nanti supaya penjualnya bisa, oh ukurannya ini yang tepat. Kadang-kadang memang ada yang agak longgar sedikit, meskipun sama-sama gitu, agak longgar, agak rapat gitu. Nah, untuk yang masih terasa longgar bisa diakalin dengan menggunakan cap seperti Om Beb gini, atau juga menggunakan yang tanpa flap ya. Ada banyak, dan itu sangat bermanfaat. Om Beb selalu memakai ini karena
terasa bahwasanya cap ini bisa menyerap keringat saat kita bersepeda, sehingga menghemat anggaran untuk selalu membeli helm, karena keringat yang ada di sini pasti akan susah untuk kita bersihkan. Tidak di sini, tinggal kita cuci, kita jemur, selesai. Nah, oke, sangat berbahaya sekali bila terasa tidak nyaman. Misal helm ini kendor sehingga dikenceng-kencengin dengan satu tangan, dan ini sangat berbahaya sekali untuk kestabilan kita saat bersepeda. Oke, ya. Jadi saat kita bersepeda, pastikan ini kencang, karena keselamatan kita kemudinya ada di kedua tangan kita. Kita tidak tahu, mungkin ketika kita berjalan, ya, kita sambil helmnya nggak nyaman, kita kencengin, tiba-tiba depan ada lubang, tiba-tiba depan ada motor berhenti, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Oke, paham ya? Nah, penting untuk diingat dan juga untuk dilakukan oleh para rider adalah penambahan lampu pada bagian belakang. Jadi Om Beb sangat suka dengan helm-helm yang sudah menyediakan lampu belakang, karena beberapa kasus kecelakaan sepeda kebanyakan adalah tabrak belakang, apalagi saat kita pada sepeda malam, ya. Untuk helm-helm yang belum ada lampu belakangnya, bisa diakali dengan penambahan lampu sendiri, bisa diikat di belakangnya seperti ini. Seperti punya Om Beb ini sebenarnya sudah ada lampu, cuman Om Beb masih terasa kurang besar. takut sekali ada tabrak belakang kurang besar, ya. Kemudian ini Om Beb saya kabel terus dalam dan tidak mengganggu, dan ini sangat nyaman ketika Om Beb pakai, karena merasa sudah ada peringatan, ya, aku ada di depanmu, ya, jangan diserondol dari belakang. Oke. Nah, ini dia Beb yang kedua. Yang kedua adalah ukuran lingkar kepala kita. Jadi lingkar kepala kita harus sesuai dengan lingkar kepala helm. Tentunya di setiap helm ada ukurannya masing-masing, seberapa ukuran lingkar kepalanya. Atau kalaupun tidak cocok dengan lingkar kepala tersebut, pilihlah helm yang adjustable, yang bisa dikencangkan ataupun yang bisa dikendorkan agar sesuai dengan ukuran kepala kita. Nah, ya, yang ketiga apa, Beb? Tunggu dulu. Yang ketiga setelah ini, ya. Tadi kita saksikan ukuran lingkar kepala. Ini ada di ukuran berapa? Ini ada di mana gitu. Kemudian coba, ya. Helm harus dicoba, ya. Keempat selanjutnya adalah cek helm harus dengan ventilasi lubang angin yang cukup. Nah, seperti apakah lubang angin yang cukup? Ya, seperti ini. Kenapa harus butuh lubang ini? Karena ketika kita bersepeda, terutama bersepeda yang jauh, keringat akan keluar semua. Kalau tidak ada lubang anginnya, akan terasa panas sekali kepala kita, sehingga itu tidak akan nyaman. Pemakaian helm berhubungan langsung dengan tali yang ada di sini. Nah, pastikan juga saat kita menentukan akan memilih sebuah helm, pilihlah helm yang dengan kualitas tali yang bagus dan juga dengan sistem lock yang juga sangat kencang, tidak mudah lepas, ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengenakan helm yang maksimal, yang aman? Yang pertama, pastikan telinga kita berada di bagian V tali, ya. 1, 2, telinga kita ada di tengah-tengah. Jangan sampai mengenakan helm seperti ini akan tidak nyaman, ya. Pastikan telinga kita benar-benar berada di tengah. Pastikan bisa dikencangkan dan sesuai dengan ukuran kepala kita. Kencang. Oke. Selanjutnya adalah, ya, pilih helm yang bisa kira-kira 2 jari di atas alis kita, ya. Di atas alis kita 2 jari. Itu pas sekali ukurannya, seperti itu, yang bagian atas. Nah, kemudian bagaimana dengan bagian yang ada di bawah, ya. Ukur bagian bawah supaya kira-kira ada 1 jari yang bisa masuk. Oke, jangan sampai kencang sekali karena terasa sakit, ya. Ketika kita bersepeda biasanya akan mengembang sehingga akan terasa lebih sakit. Jadi kasih dia spare kira-kira 1 jari, ya. Jadi ingat 2 di sini, ya, V di sini, dan
satu di bawah. Oke, ya, Beb. Sudah paham semua ya bagaimana cara mengenakan helm dengan baik, dan ini sangat penting sekali. Yuk para pesepeda yang sudah terbiasa sepeda, kenakan helm ya. Banyak kok helmnya yang nggak mahal-mahal juga banyak gitu. Harga helm tidak sebanding kalau kita sudah terkena dan kemudian kita masuk rumah sakit. Ya, oke, Beb, see you ya. Tetap bersepeda. Semoga konten ini menjadi inspirasi. Oh ya, ternyata penting juga ya dengan pemakaian helm. Jangan bersepeda tanpa mengenakan helm karena akan berbahaya. Oke, ya, tetap cekidot, like, subscribe, komen. Yuk kita berdiskusi. Semoga menjadi konten YouTube yang bermanfaat di Sinar Baik Bersepeda Baik. Salam. Ini mobil standby di sini.